Silakan duduk saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Iya, puji Tuhan, Maranatha. Tuhan memberkati kita ketemu kembali lagi di tempat ini. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Sagari dengan Ibu juga dan semua staf pelayan tempat ini. Saya dipercayakan hari ini bisa kembali lagi melayani di tempat ini. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena kita ini seroku sudah masuk di Prapaskah ya. Persiapan kita untuk masuk nanti di tanggal 18 kita akan merayakan Jumat Agung. 20 kita akan merayakan Paskah kebangkitannya. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana perenungan buat kita. Ya, di Paskah 2025 ini saya percaya ada sesuatu hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Paskah itu berbicara di mana Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Paskah berbicara sesuatu yang baru dikerjakan dalam hidup kita. Paskah juga berbicara di mana penebusan Kristus itu sempurna, utuh. Tidak ada sedikit pun kurangnya, sempurna. Paskah berbicara di mana kita yang harusnya terkutuk, yang harusnya binasa, yang harusnya dipermalukan, tapi kita mendapat kelayakan dan kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Saudara, mungkin juga di tempat ini yang membahas mengenai Paskah juga, tapi saya juga di gereja memang ditaruhkan Tuhan juga di awal-awal bulan daripada April ini kami juga membahas mengenai pengorbanan Kristus. Karena di sepanjang sejarah hanya satu yang rela berkorban, menyerahkan nyawanya, bahkan mati buat kita yang dicintainya, yaitu Yesus Kristus. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Masih ada Alkitab saudara di kitab Yohanes? Masih? Jangan-jangan dia pindah ke sebelah. Ya, oke saudara ya. Jemaah, oh jemaah. Katakan haleluya. Sekali lagi, jemaah, oh jemaah. Jemaah, oh jemaah. Haleluya. Kita akan baca Yohanes pasal yang ke-19. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan nama ya, udah terkenal lah kali ya Bu ya. Ya, saya bersama dengan istri saya ya. Kebetulan istri saya lagi bisa ikut hari ini bersama-sama. Tadi habis pelayanan kita ada ibadah penghiburan sebentar ke jemaat. Kita bergegas sampai ke tempat ini, puji Tuhan. Masih belum terlambat banget lah ya Bu ya, nyampenya ya, telat sedikit ya. Oke, puji Tuhan saudara, kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Perikopnya di sini adalah judulnya Yesus mati. Kita baca bersama-sama 3 ayat saja. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sesudah itu karena Yesus tahu sama. Berkatalah ia, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia mendukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau kita baca ini saudaraku luar biasa ya, Yesus mati. Mungkin orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus tidak bisa mengerti kok Tuhan bisa mati. Tuhan itu kan sebenarnya gak bisa mati. Kok Tuhan bisa mati? Ini yang gak bisa nyambung di logikanya daripada manusia. Makanya kadang di luaran saya bilang, kok Tuhan mati? Kok manusia yang disembah? Tapi dengan pengertian ini, kita bisa mengerti ini dalam ini saya percaya karena Roh Kudus yang mengilhamkannya waktu kita lahir baru. Kita percaya kepada Yesus. Kalau dia belum ada perjumpaan, encounter dengan Tuhan, dia tidak akan bisa mengerti kok Tuhan bisa mati. Benar juga.
Secara logika Tuhan gak ada matinya. Tapi di sini Yesus 100% ada di dalam dunia, di dalam tubuhnya sebagai manusia. Dia harus mati untuk membayar manusia yang berdosa. Namanya juga Tuhan. Manusia bisa nggak menjadi Tuhan? Nggak bisa. Bisa nggak manusia menjadi batu? Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bisa nggak menjadi manusia? Bisa. Tapi kok Tuhan dikatakan beranak? Kapan Tuhan nikahnya? Kapan beranaknya? Siapa bidannya? Ini nggak bisa nyambung di otak kita. Buah kedong-dong, buah rambutan. Yuk ngerujak gitu. Ya, nggak nyambung. Saudara. Tapi dengan cara itulah dia ajaib sekali. Dia datang kepada rahimnya Maria. Menjelma jadi manusia. Yang firman itu menjadi manusia. Sehingga saudara-saudara kita banyak yang tidak menerima, berkata, kok Tuhan punya beranak, kok Tuhan beranak. Contohnya, anak kapal, anak kunci, anak Medan, dua kawan. Apakah Medan menikah? Apakah anak kunci menikah? Anak kapal menikah? Enggak. Artinya dia menjadi anak supaya manusia mengerti. Dia memang harus lahir dari rahim Maria. Dan itu pun orang gak bisa mengerti juga. Makanya kita perlu berdoa supaya Roh Kudus diberi pengertian kepada saudara-saudara kita. Kepada kita juga mengerti bahwa dia lahir bukan hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi yang kita bahas hari ini adalah di ayat yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Saya menyampaikan hari ini temanya mengenai aku haus. Saudara tahu kalau orang yang haus pasti dia akan cari air. Dia nggak akan cari roti. Dia nggak akan cari saudaraku makanan yang lain. Tapi orang yang haus dia pasti akan cari namanya minum. Haus itu gimana dia? Begitu dahaganya, begitu hausnya dia pasti akan cari yang namanya air. Haus, ini haus untuk minuman. Tapi ada juga haus akan kekayaan. Ada juga haus akan jabatan. Ada juga haus akan dunia. Ada juga haus sekali hal-hal yang duniawi. Tapi biar kita pada siang hari ini haus akan Tuhan. Maka kita akan dipuaskannya. Karena siapa yang haus akan Tuhan akan diberi kepuasan, akan diberikan mereka kepuasan dari Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan berkata di sini, mengapa Yesus berkata, aku haus. Dan saya juga haus, saya mau minum dulu. Jadi kalau sudah haus, saudaraku kita minum, akan ada satu kekuatan yang luar biasa. Jadi haus, kalau saya melihat di sini berbicara haus, mengapa Tuhan ngomong aku haus? Dia berbicara sebagai manusia pada waktu dia disalib itu. Dia tidak berbicara sebagai Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak akan ada hausnya. Tapi dia berbicara posisinya mewakili kita sebagai manusia. Dia berbicara aku haus. Saudara pun mungkin mengalami hari-hari ini yang namanya kehausan. Mungkin kehausan akan mungkin kasih dari suami, atau dari istri, atau dari anak-anak, atau dari gembalamu, atau dari siapapun mungkin yang ingin peduli dengan engkau. Atau mungkin engkau haus kepada hal yang lain yang kau perlukan, sangat penting sekali dalam hidupmu. Yesus sudah mewakili ini dalam hidup kita. Di kayu salib dia berkata, aku haus. Apa kehausanmu hari-hari ini? Apa kebutuhanmu yang sangat mendesak hari-hari ini? Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Jadi semuanya Tuhan tahu kok. Dari awal dia ada di bumi ini dia tahu. Dan endingnya sampai dia disalibkan dia tahu kok. Dia tahu kok si Yudas itu. Sekarang lagi banyak Yudas. Di TikTok banyak Yudas sekarang. Lagi banyak Yudas di mana-mana. Tuhan tahu kok mengenai Yudas.
Tuhan tahu kok mengenai Petrus. Tuhan tahu kok mengenai saya. Tuhan tahu juga mengenai saudara. Yesus sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Mengapa harus dituliskan di kitab suci ini? Aku haus. Apa artinya? Apa maknanya buat kita? Perkataan Yesus yang ada di kayu salib itu, aku haus. Tapi saya berpikir, ini pikiran saya. Mengapa Yesus memperkatakan aku haus? Karena dia mau membawa sisi kemanusiaannya. Bahwa manusia ini tidak akan bisa terpuaskan kebutuhannya. Tidak terpuaskan semuanya. Makanya dikatakan di dalam diri manusia ini ada ruangan-ruangan yang mungkin bisa dipenuhi. Mungkin ada ruangan ekonomi, oke, terpenuhi. Ada ruangan rumah tangga, dia menikah, terpenuhi. Ada ruangan-ruangan. Tapi ada satu ruangan di dalam dirinya manusia yang tidak bisa dipenuhi apapun. Itu hanya, yaitu bagiannya Tuhan yang harus masuk di ruangan itu. Supaya dia mendapatkan yang namanya kepuasan. Yang mendapatkannya kepenuhan, kelegaan. Jadi makna dari perkataan Tuhan di sini, Yesus Kristus, aku haus. Poin yang pertama, saudara bisa melihat itu di multimedia. Ya, saya simpulkan di situ poin yang pertama. Mengapa Yesus berkata, aku haus? Karena Kristus sudah menggenapi rencana Bapa hingga akhir. Di ayat yang ke-28 dikatakan, dia sudah menggenapi rencana Bapa sampai akhir. Enggak setengah-setengah. Kadang kita melakukan sesuatu, awal kita kerjakan, akhirnya kita tinggalkan. Di pelayanan juga, awalnya kita begitu sungguh-sungguh, tapi akhirnya tidak kita lewati dengan baik. Tapi Yesus benar-benar dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus waktu disalibkan gak setengah-setengah. Setengah mati, setengah hidup. Enggak, saudara. Dia benar-benar mati. Inilah makna daripada Tuhan berbicara aku haus. Haus artinya Yesus menggenapi rencana Bapa sampai akhir. Saya lihat di Alkitab ini penggenapan ini sekarang sudah digenapi. Tinggal sedikit lagi akan selesai. Saudara dengar berita Amerika baru-baru ini? Dunia sedang digoncang hari ini. Mungkin Amerika ke depan akan terjadi resesi yang besar-besaran. Saudara kalau sudah dengarkan daripada pidatonya Trump. Kita nggak tahu seperti apa Indonesia ke depan. Tapi saya percaya kita punya pegangan. Tuhan berkata sudah genap. Sudah disempurnakan. Jadi hidupmu hari-hari ini ada di tangan Tuhan. Ada di perjanjiannya Tuhan. Amin. Kita melihat tanda-tandanya. Matius 24 dikatakan apa tanda-tanda akhir zaman itu? Kedatangan Tuhan itu terjadi penyesatan. Akan muncul nabi palsu. Ada perang di mana-mana. Dampak perang akan terjadi kelaparan. Apalagi akan bangsa melawan bangsa, perang. Itu saat ini sedang akan terjadi. Bahkan lebih parah lagi ke depan. Apalagi dikatakan terjadi kelaparan. Terjadi gempa. Ya, kemarin kita lagi heboh dengar mengenai Myanmar. Dan bahkan ternyata di Aceh kemarin sampai 49 kali kalau nggak salah. Gempa itu. Saudara, ini tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bahkan dikatakan akan banyak orang murtad. Makanya hari ini, biarlah kesempatan kita Prapaskah ini merenungkan. Tuhan berkata aku haus. Apa makna hausnya? Yaitu dia sudah menggenapi semua apa yang dikehendaki Bapa. Sudah digenapinya. Dia datang ke dunia ini. Dia mati. Menyelesaikannya di kayu salib. Supaya kita beroleh keselamatan. Amin. Ini adalah karya yang terbesar. Sejarah membuktikan tidak ada satupun yang mati dan bangkit. Tapi hanya Yesus. Banyak nabi, banyak rasul, banyak pemimpin agama. Tapi hanya Yesus yang menggenapi kehendak Bapa. Dia mati dan dia bangkit. Itulah namanya Yesus namanya. Yang kedua, kita melihat adalah saudaraku, mengapa Yesus berkata aku haus. Poin yang kedua, menyatakan betapa besar kasihnya.
pada kita selagi kita masih berdosa. Tahu nggak saudara, selagi kita di dalam dosa, Yesus sebenarnya sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Cuma waktu dulu kita masih dalam dosa, kita belum melihat itu kasih. Karena kita masih ditutupi oleh ilah daripada dunia ini. Tapi setelah kita mengenal Yesus, kita lahir baru. Kita melihat kasih itu. Dan sekarang kasih itu ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi ternyata orang yang masih ada di dalam dosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Jadi pada waktu engkau jatuh pun di dalam dosa, ingatlah engkau masih ada di situ kasih Tuhan yang akan memulihkanmu. Makanya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang percaya bisa jatuh di dalam dosa, tapi dia tidak sampai tergeletak. Bisa nggak ikan terdampar di darat? Bisa. Tapi dia nggak bisa saudara bawa ke rumah saudara dan saudara kasih dia tidur di tempat tidur saudara. Manusia bisa kejebur ke dalam air? Bisa. Tapi saudara nggak bisa tinggal di dalam air. Coba lihat kiri kanannya, apa ada insannya? Ada? Kita bisa kejebur ke dalam air, tapi kita nggak bisa hidup di dalam air. Pada waktu kita kejebur, buru-buru kita akan keluar dari air. Karena habitat kita sesungguhnya bukanlah di air itu. Begitu juga dikatakan tadi, karena menyatakan betapa besar kasih-Nya. Jadi bagi saat ini bahkan siapapun yang mengikuti ibadah ini live streaming, ingatlah engkau mungkin di dalam dosa, engkau mungkin di dalam ikatan dosa, di dalam mungkin pergumulan yang berat. Ingat bahwa Yesus menyatakan kasih-Nya kepadamu, menyatakan kebaikan-Nya kepadamu, menyatakan anugerah-Nya kepadamu. Itulah Yesus berkata, aku haus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak bisa. Mau sekudus apa kita? Mau kita tutupin pun seluruh tubuh kita ini dan sampai kita nggak bisa lihat jalan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Kristus menderita benar-benar, dia mati. Dan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia tidak digantikan dengan yang lain. Dan rela kita baca di ayat yang ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini artinya Yesus rela minum anggur asam. Saudaraku, anggur itu ada 3 klasifikasinya. Ya, tapi yang mau saya ceritain, anggur yang paling rendah ini, inilah yang diberikan kepada Yesus. Ini anggur ini sebenarnya hanya campuran, ada cukanya juga ya. Karena ini anggur yang asam ini biasa diminum orang miskin. Mari kita berikan jangan anggur asam kepada Tuhan. Tapi marilah berikan anggur yang manis kepada Rajamu. Setelah engkau diselamatkan, setelah engkau diberkati, engkau dipulihkan, mari berikan anggur yang manis kepada Yesus. Tapi di sini kita melihat prajurit itu, mereka memberikan anggur yang asam. Anggur ini anggur yang paling rendah, anggur yang paling murah. Ini hanya diminum orang miskin, tentara, saudaraku, pengerja-pengerja kasar. Karena anggur ini murahan. Anggur ini hanya dipakai sebagai penawar dahaga saja. Karena anggur itu ada kelas-kelasnya. Anggur semakin lama, anggur umur 25 tahun itu lebih mahal itu harganya. Tapi diberikan waktu Yesus di kayu salib, waktu dia haus, mereka berikan anggur yang asam. Apa artinya buat kita? Yesus mau mengalami semua penderitaan yang kau alami. Semua mungkin pernah engkau dikecewakan, pernah engkau ditipu, pernah engkau dibohongi, pernah engkau mungkin dirugikan,
Pernah diambil bagianmu. Pernah diambil hartamu. Yang terbagus diambil. Artinya mengapa Yesus mau meminum anggur asam ini? Supaya hidupmu mengalami yang manis di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak mau engkau mengalami yang asam itu. Tapi kalau itu memang masih terjadi hari ini, berarti ada maksud Tuhan, ada maunya Tuhan, supaya engkau akan mengalami ke depan, yaitu anggur yang manis, anggur yang manis, anggur yang manis di rumah tanggamu, anggur yang manis di pekerjaanmu, anggur yang manis di pelayananmu, anggur yang manis di dalam rumah tanggamu. Amin. Ini janji Tuhan. Jadi Yesus berkata, aku haus. Artinya dia rela di dalam kehausannya itu diberikan anggur yang asam, anggur yang tidak ada harganya. Dia seorang raja loh. Dia seorang yang mulia, yang terhormat. Tapi dia rela meminum anggur yang tidak ada nilainya dan asam. Supaya hidupmu dipuaskan. Supaya hidupmu diberkati. Rumah tanggamu ditolong. Rumah tanggamu tidak dipermalukan. Yesus mau meminum anggur yang asam itu. Saya dapatkan makna dari sini. Biarlah kita mengalami pertobatan yang sungguh. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Kita bisa lemah. Kita bisa mungkin juga bisa jatuh. Tapi mari bangkit lagi. Jangan terus tinggal di dalam kelemahan itu. Jangan tinggal terus di dalam kejatuhan itu, saudara. Seperti apapun situasi yang kau alami saat ini. Seperti apapun keadaan yang kau alami saat ini. Ingatlah. Yesus sudah menyelesaikan itu dan dia sudah minum anggur yang manis itu. Amin. Ubur-ubur ikan lele. Katakan cakep. Semangat dong ibadah le. Mari semangat ibadah. Amin. Biarpun mungkin engkau sendiri. Iya kan? Saudaraku, tapi mari tetap semangat. Lihat aja matahari. Dia terbit sendiri, terbenam sendiri. Semangat aja dia. Amin. Jadi yang di sini yang jomblo-jomblo masih, ya tetap aja semangat. Amin. Jangan mau kecewa dalam hidup ini. Jangan kalah sama matahari. Matahari coba, matahari ngambek. Dia kecewa. Saudaraku, kita nggak menikmati matahari dan juga kapan tergelap dan kapan terbitnya dia. Tapi dia tetap aja terbit dia. Tetap aja dia bercahaya. Amin. Ya, jangan seperti anak-anak muda, ya kan? Salah katanya, apa itu? Salah apa aku kok ditinggalkan katanya. Ya, jadi seperti apapun situasi yang kau alami saat ini, keadaan ya. Mungkin Tuhan kapan aku udah lama menunggu, berarti anggur itu. Apa itu anggur? Ya, antara menunggu atau mundur gitu ya kan? Sekarang mau menunggu atau mundur. Tapi engkau menunggu di dalam Tuhan. Tidak dikecewakan. Engkau pasti akan mengalami mujizat. Engkau akan pasti mengalami kemenangan. Amin. Mari semangka. Ya, tetap saudaraku. Biar semangka itu ada. Ya, tetap semangat. Amin. Bukan seperti di sana. Semangka katanya. Setiap mantan menyisakan luka katanya. Ya. Jadi kalau saudara punya mantan-mantan yang mengecewakan, ya ingatlah kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Yang ketiga, saudaraku, kita melihat tadi yang ketiga adalah mengapa Yesus berkata, yaitu makna dari perkataan Tuhan Yesus Kristus waktu dia di kayu salib itu dia ngomong, aku haus. Yang ketiga adalah, saudaraku, kita melihat di situ, yaitu Yesus menyatakan jaminan kemenangan bagi kita. Sebenarnya kita tidak merebut lagi kemenangan. Kemenangan sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mempertahankan kemenangan itu? Orang yang percaya tidak merebut lagi kemenangan. Karena Yesus sudah menang. Yesus telah bangkit. Dia sudah menyediakan kemenangan itu bagi kita. Kita buka bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. Tetapi
Ya, 15:23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Dan sesudah itu mereka menjadikan milik pada waktu kedatangannya. 1 Korintus. Ya. Ayat 27, ayat 27 bukan ayat yang ke-23. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadikan semua di dalam semuanya. Kita berbicara mengenai menaklukkan. Yesus sudah menaklukkan semua maut, ketakutan, kecemasan, sumpah serapah, segala hutang dosa. Sebenarnya kita ini orang-orang yang berutang kepada Tuhan. Kita berutang, kita nggak bisa bayar. Bagaimanalah seorang yang berutang tapi dia nggak bisa bayar, seperti apa itu? Kita ini orang-orang yang berutang, yang harus membayar, tapi karena kita nggak bisa bayar, karena surga itu mahal. Sama-sama katakan mahal. Surga itu mahal. Mahal, benar loh. Nggak ada satupun kita yang bisa layak untuk dapat surga itu. Satupun dengan cara apapun, selengkapnya pun ibadahmu. Perjanjian lama menuliskan, saudaraku, ya kalau mereka melakukan Taurat, satu aja mereka salah, batal semuanya. Satu aja, 9-nya udah sempurna. Sempurna, tapi satu aja batal, semuanya itu gagal semua ibadahnya. Inilah sebuah pengorbanan Kristus. Dia menyatakan jaminan itu di dalam hidup kita. Makanya jangan cari jalan pintas. Sama-sama katakan jangan cari jalan pintas. Banyak sekali kan orang percaya kan begitu. Maunya dia habis tumpang tangan oleh pendeta, langsung terjadi pelipat gandaan di rumah. Duit numpuk banyak. Tumpang tangan, suaminya balik. www.gombel.com. Udah hilang, langsung balik. Kan banyak orang kayak gitu. Maunya tumpang tangan, langsung semua beres semuanya. Tidak ada jalan pintas. Yesus waktu di kayu salib, dia tidak cari jalan pintas. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara tahu perjalanan daripada Kalvari itu jauhnya sampai ke Golgota itu. Yesus nggak ambil potong jalan. Sering sekali kita kalau macet cari jalan, ya kan? Cari jalan deh yang lebih cepat. Bahkan sering sekali kita mengambil jalan yang cepat. Oh, daripada pusing-pusing bayar, kita pinjam aja dulu ojol. Tapi Yesus tidak melakukan jalan pintas. Dia melakukan sampai akhir dikerjakannya dengan baik. Mari pelayanan pun, mari jangan cari jalan pintas. Apapun yang kita kerjakan, jangan cari jalan pintas. Marilah percayalah pada waktu engkau melakukannya dengan baik dari awal sampai akhir, engkau akan melihat jaminan Tuhan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Kemenangan itu pasti. Makanya Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak ada anak orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anaknya minta-minta, anaknya susah, anaknya miskin. Gak ada itu. Tapi janganlah cari jalan pintas. Amin. Jangan selalu iri kepada berkat orang lain. Jangan selalu hitung-hitung berkat orang lain. Kan ada lagu jadul itu. Mari hitung berkat Tuhan lah, ya kan? Na. Mari hitung, mari hitunglah. Kak, kalau sekarang ganti lagunya. Mari hitung berkat orang lah, nanti gila kamu jadinya. Mari hitung berkat tetangga, nanti kamu gila satu keluarga, gitu. Jadi gak perlu hitung-hitung gereja lain, amin. Gak perlu hitung-hitung. Kalau di gereja sana Pak beda Pak, lampunya 5 warna, kita kok 1 warna, jangan hitung-hitung. Hitunglah berkat yang diberikan dalam hidupmu.
maka engkau akan ditambahkan berkat-berkat itu. Akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Jadi saudaraku, orang-orang yang haus seperti Yesus berkata, aku haus. Itulah poin yang saya sampaikan hari ini. Makna daripada di mana Tuhan berkata haus. Dikatakan tadi yang terakhir, yaitu menyatakan jaminan kemenangan bagi kita. Tidak ada lagi yang melampaui ini. Makanya Matius 5 ayat 6 dikatakan, Matius 5 ayat 6, ini benar-benar ayat yang terakhir. Biasanya pendeta itu kan janjinya ayat terakhir, masih ada 50 lagi ayat terakhir. Kalau saya ini benar-benar ayat yang terakhir. Kalau saya nanti 5 lagi ayat terakhir, yaudah Pak, nggak usah lagi diundang ya. Oke, kita baca Matius 5 ayat 6. Kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 6, 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara mau dipuaskan di tahun 2025? Sekalipun di tengah gelombang, sekalipun di tengah kekurangan, sekalipun di tengah sakit penyakit, sekalipun di tengah pergumulan dengan hal-hal yang menyakitkan, tapi katakan, aku akan dipuaskan karena Tuhan yang berjanji, Dia akan memberi akan aku kepuasan. Amin. Kita imani tahun ini adalah tahun kelimpahan Tuhan yang terjadi. Sekalipun kadang gak nyambung di otak ini, Tuhan gimana caranya itu, tapi aku percaya firman-Mu yang berkata, maka itu akan jadi di dalam hidupku. Jadi kesimpulannya, Tuhan akan memuaskan kita. Yesus sendiri pada waktu kehausan, Dia rela minum anggur yang asam itu supaya kita menerima yang manis, supaya kita menerima yang sempurna, supaya kita menerima yang baik, supaya kita menerima hal-hal yang luar biasa. Mari kita berdoa saat ini. Kita datang menyembah Tuhan, kita tinggikan namanya, karena Dialah Tuhan yang hidup, karena Dialah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih yang terindah hanya kasih-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar itu Dia berkata sudah selesai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat saja katakan, karya terbesar hidupku. Pengorbanan itu sempurna. Salib itu artinya pertukaran hidup yang harusnya kita terkutuk, tapi Dia tukar itu semua dengan salib itu. Salib adalah pertukaran hidup. Yang ku
Mari angkat hatimu, angkat suaramu kepadanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan demi. Yesus Engkau bukan demi. Yesus Engkau bukan demi. Mari sembah Dia. Haleluya. Kasih-Mu besar, pengorbananmu besar. Karena Tuhan yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami. Berkali-kali Kau menolong kami. Berkali-kali Kau menguatkan kami. Oh, begitu besar kasih-Mu. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Kau Tuhan yang hidup, Kaulah Bapa yang kekal. Adonai Elohim, Sebaot Elohim. Adonai, Adonai. Kau Tuhan yang mengasihi kami. Kau yang mengangkat kami dari liang kubur dosa. Kau yang memahkotai kami dengan kasih setia. Kau yang menyembuhkan kami pada waktu kami sakit. Kau yang mengangkat kami seperti burung raja wali yang terbang. Kau yang memuliakan kami Tuhan. Jemaat saya katakan, percayalah. Dia berkata, sudah selesai. Eli Eli lama sabachthani. Dia mau berpisah dengan Bapa supaya kita tidak berpisah daripada kerajaannya keselamatan. Mari semua angkat tangan, saya melepaskan berkat Tuhan kepadamu. Saya
Saya lihat waktu engkau mengangkat tangan. Waktu engkau mengangkat tanganmu, saya melihat ada berkat-berkat Tuhan yang diberikan di tanganmu. Saya lihat berkat itu dari emas. Saya melihat ada perhiasan-perhiasan yang begitu indah diberikan di tanganmu. Ada sebuah perjanjian Tuhan yang kekal akan digenapi dalam hidupmu. Yang kedua, saya melihat ada api yang menyambar ke tempat ini. Seperti kilat, sekejap ada di tempat ini. Ini dua pengertian. Yang pertama, api berbicara Tuhan hadir di tempat ini. Api berbicara seperti Elia. Waktu dia mengorbankan persembahan, api turun dari surga. Ada keajaiban terjadi kepada Elia. Dan semua korbannya itu habis semuanya. Dia dilalap oleh api itu. Artinya persembahannya, korbannya berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pengertian yang kedua, api juga adalah menghanguskan, membakar, menghancurkan. Jika kita tidak mungkin bersungguh-sungguh, kita tidak bertobat, akan ada api yang akan menghancurkan kita. Ada api yang membawa kita kepada murka akan terjadi. Tapi ke tempat ini ada kasih Tuhan yang besar. Ada api pengabulan itu terjadi di tempat ini. Ada korban seperti Elia persembahkan di bukit itu. Benar-benar korbannya itu dilahap semua dari api itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus gerejamu ini kau bawa kepada rencana. Biar kami semua sampai kepada destiny. Biar kami semua mengalami berkat urapan di Bukit Hermon itu. Berkati semuanya. Biar kemuliaan itu semakin nyata. Setiap kami nyembah Tuhan, ada api yang turun ke tempat ini. Setiap kami nyembah, ada api yang turun. Setiap kami nyembah, ada api yang turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pujian hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin.